kita jangan lalai karena COVID belum usai, gitu ya. Pantunnya begitu ya. Nah, grup WA gugus tugas, kemudian kita juga bikin dokter tadi untuk para pasien yang isoman. Kita dapat sumbangan dari Al-Jikra ya. Azikra ya. Yang atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah tentunya. Jangan lalai, tidak abai, jangan juga lebay gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia. Saya sengaja mengundang karena sekarang ini COVID trennya sudah menurun. Jadi kebetulan kami juga sepertinya dengan masjid, dengan PTM itu ada berkolaborasi ya Pak ya. Untuk itu ya alhamdulillah wakil daripada masjid juga merupakan wakil daripada PTM gitu ya Pak. Memang dalam menangani musibah seperti ini kita harus kompak ya Pak ya. Baik banjir, baik musibah pagebluk, kalau bahasanya Pak Joko pagebluk ya Pak ya. Pagebluk itu pandemi, wabah gitu. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Amir dan kawan-kawan, juga Pak RT, juga para pengurus. Saya pada kesempatan ini ingin melaporkan bahwa situasi COVID di VJS ini, di RW 16 ini, sudah sekitar 2 minggu yang lalu nihil kasus. Alhamdulillah. Untuk itu sebetulnya saya tunggu, saya memang dan teman-teman pengurus posko ini, petugas gugus tugas ini pengen bersyukur gitu Pak ya. Cuman kita tunggu dulu, masih ada tambahan-tambahan kasus nggak gitu. Setelah 2 minggu kita jalanin tidak ada. Tapi walaupun demikian Pak Sukandri, tugas kita belum usai ya. Masih terus, ini cuman ucapan rasa syukur aja, yuk kita bersyukur bersama. Saya juga mengapresiasi ya kepada petugas gugus tugas yang diketuai oleh Pak Sukandri. Saya lihat Pak Oka, Pak Wawan sudah terjun benar-benar dengan pakaian APD masuk ke ambulan, membawa pasien yang terpapar, yang itu konon katanya penularannya begitu dahsyat, tapi dia berani. Sampai saya panggil Pak Wawan, Pak Wawan, keluarga gimana? Gitu. Karena saya aja diomeli Pak sama keluarga, tapi ya ini tugas mulia, ikhlas gitu ya. Alhamdulillah kita juga tidak terkena. Terima kasih Pak Wawan dan juga Pak Sukandri yang sudah memotori daripada tim. Pak Sukandri ini ketika sedang sibuk-sibuknya itu nyari oksigen Pak. Nyari oksigen itu sulit sekali. Sampai beliau ini muter, dapatlah di Cilincing, yaitu Pak Sukandri, Pak Wawan, Pak Oka, Pak Bram. Akhirnya dapat di Cilincing. Karena rumah sakit penuh Pak. Jadi kita harus menyetok oksigen. Sementara waktu itu yang jual oksigen sulit sekali. Nyari-nyari dapatnya di Cilincing. Terus saya umumkan juga ke warga bahwa yang punya tabung tolong dong dikumpulkan dulu, kita pinjam dulu. Sekarang kita lagi dahsyat-dahsyatnya ini. Ya akhirnya banyak yang naruh gitu ya. Nah, kita dengan PTM juga saling pinjam ya Pak ya. Kalau ketika kita butuh, tabung kita belum sempat isi, pinjam dulu, nanti kita ganti gitu. Terus kalau ada warga yang dulu pernah ada salah satu warga yang terpapar, ini nggak apa-apa ya saya ceritakan hasil kerjanya tim COVID ya, Pak. Pak. Itu dulu ada warga yang kebutuhan oksigen itu sering sekali, hampir setiap 4 jam butuh. Kalau oksigen kecil yang ukuran 1 kubik itu 4 jam udah butuh. Sementara kita nyarinya bisa 5 jam sendiri untuk. Jadi susah. Akhirnya ada warga yang punya oksigen besar, udah kita isi. Nanti kalau ada seperti warga yang membutuhkan oksigennya terus-menerus, ya kita drop yang besar. Ya alhamdulillah kita drop yang besar juga, tapi terus cenderung membaik warga. Itu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada warga
khususnya PJS ya, karena warga yang terpapar di sini bersedia gitu Pak ya, mengakui bahwa dia sedang terpapar. Itu keren. Dan saya terapkan bahwa kalau terpapar isoman. Kalau isoman ya harus kita tandai nih, sedang isoman. Karena saya kasihan sama ojol-ojol. Mungkin dia kalau lagi isoman dia butuh makan, dia pesenlah GoFood. Apa mungkin dikirim sama saudaranya makanan pakai gosen. Mereka nggak tahu bila warga tersebut sedang terpapar. Main interaksi aja, ya saya takut nular. Kasihan mereka. Cari duit susah, nanti harus terpapar gitu. Makanya saya kasih tanda sedang isoman. Di depan pun kami pesan sama keamanan kalau ada ojol yang mau menuju ke tempat warga yang sedang isoman, tolong diberitahu, tolong diingatkan. Itu juga. Wabil khusus saya juga terima kasih sama DKM ya, yang sudah mensuplai juga seperti oksigen apa semua, alhamdulillah. Terus ambulan juga itu ya alhamdulillah menolong sekali Pak. Ketika warga-warga kita yang terkena itu dia mau check up, mau apa, tidak bisa pakai kendaraan karena dia sedang isoman, dia izin, dia minta tolong, akhirnya Pak Wawan lah yang itu. Ya, dana juga beberapa warga yang ada jadi donatur, saya juga ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan rezekinya makin banyak ya. Amin. Allah. Samping itu juga Pak, untuk petugas, kita ini bukan berarti sudah selesai ya Pak Andri ya, Pak Andri, karena ya kita harus tetap standby. Kita jangan lalai karena COVID belum usai, gitu ya, pantunnya begitu ya. Itu saja dari saya Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti mungkin Pak Sukandri bisa ya sedikit memaparkan apa yang sudah dilakukan. Oh ya, saya juga ucapkan terima kasih sama tim nakes di kelurahan ya. Jadi setiap yang terpapar Pak, langsung saya berikan nomor telepon dokter. Walaupun di kompleks sendiri PTM dan PJS mereka ada grup isoman, yang di situ ada dokter, ada dokter Iko, dokter Elsa, dokter Andi juga ya. Itu kan apabila orang sakit itu mentalnya turun, apalagi nonton di TV meninggal gitu ya, itu pasti ngedon. Itu udah manusiawi sekali. Makanya Pak Dr. Iko ngambil inisiatif, kita ini aja kumpulkan grup isoman, sehingga kalau ada apa-apa dia bisa berdiskusi di dalam grup itu. Ya di samping itu saya bagikan nomor telepon petugas kesehatan dari Jakastia yang mereka juga aktif sekali Pak. Kalau ini mereka juga datang, saya juga apresiasi sekali sama beliau. Dokter-dokternya, ketuanya, kayak salut sekali. Ya mudah-mudahan pada sehat ya, karena belum selesai juga. Nah, itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin dilanjut dengan Pak Sukandri ya. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi rahmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kumpul di sini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak sekalian, saya juga terima kasih yang sebesar-besarnya pertama kali ke Pak RW ini. Pak RW inilah yang menginisiasi terbentuknya gugus tugas COVID di RW 16. Nah, atas inisiasi beliaulah dibentuk ini, ya kaderullahnya saya yang ditunjuk sebagai ketua, tapi saya tidak bekerja sendiri, tim lah yang hebat ini. Dibantu dengan ambulannya masjid, ya dari DKM membantu mensupport dengan tim. Kita sebut di tim gugus COVID itu ada yang paramedis, tenaga paramedis yaitu Pak Wawan dan Pak Oka. Ada tenaga medis yaitu 3 dokter, yaitu dokter Riko, dokter Elsa, dan dokter Andi. Kemudian ada tenaga yang jadi humas sebetulnya itu. Belum lagi tenaga supporting, ini Pak Bram, Pak Nyoman, Pak semuanya ini
Pak RT kita libatin semua. Jadi semua ini berhasil, alhamdulillah bisa hilang karena kerjasama warga semuanya dan tim. Ya, tim ini sangat solid, alhamdulillah. Tadi seperti Pak Haji RW sampaikan bahwa kita juga selain bikin grup WA gugus tugas, kemudian kita juga bikin dokter tadi untuk para pasien yang isoman, ya kita bikin, dan tidak ada warga yang sehat di situ. Jadi hanya yang isoman, mereka bisa langsung berkonsultasi dengan dokter supaya privasi kode etik kedokterannya tetap terjaga. Ya, mereka mau nanya mau apa, mereka langsung pribadi gitu loh, langsung ke dokter yang menangani. Karena kenapa? Tadi seperti Pak Jarwe bilang, kebanyakan yang terkena COVID ini stres kan dia. Nah, stres itu yang bikin imun tambah turun. Nah, jadi dengan supporting seperti tadi, alhamdulillah sangat-sangat membantu. Dan alhamdulillah sampai hari ini di RW 16 tidak ada sampai korban jiwa. Alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya akibat COVID tidak ada ya. Nah, ini juga saya yakin juga ini berkat doa-doa dari teman-teman DKM ini yang mendoakan kita semua, karena usaha tanpa doa nggak ada hasilnya, Pak. Gitu ya. Nah, kemudian saya juga terima kasih, ini supporting dari warga nih. Kenapa? Begitu mereka terkena, terdampak, mereka langsung mau, seperti Pak Haji RW bilang, mau mereka mengikuti peraturan. Karena kami bikin, Pak, di SOP. Jadi ada SOP di grup tugas tadi, kita bikin SOP. In case ada yang kena, apa yang harus mereka lakukan? Pertama, lapor ke RT, hasil PCR-nya disampaikan, Pak Haji kita akan meneruskan langsung ke gugus tugas nakes tingkat pos kelurahan, nanti yang kelurahan datang, kalau diperlukan penyemprotan, itu kita lakukan. Jadi ada SOP yang kita inikan, butuh oksigen, kita support. Nah, alhamdulillah, oksigen yang pertama kali kemarin belum ada tuh yang dari masjid, yang dari ambulan ya. Nah, itu yang pertama kali tabung oksigen. Terima kasih banget nih DKM, sama teman-teman DKM semuanya, alhamdulillah. Itulah ada oksigen yang pertama Pak JRW, itulah yang membantu pertama. Kemudian akhirnya inisiatif, karena ternyata terbanyak yang terpapar, warga kita tanyakan siapa yang masih punya di rumah, mungkin dulu pernah dipakai, akhirnya ada, sampai ada warga yang menyumbangkan, menyewakan, sampai hari ini masih disewakan. Tabung yang besar-besar, 5 tabung besar, ya 1 tabung besar lagi, jadi ada 6 tabung besar, itu dari warga, belum yang kecil-kecil yang 1 meter kubik, itu juga dari warga. Segitu konsentrasinya warga, sampai ada juga yang menyumbangkan uang, menyumbangkan, ada yang bawa, saya punya ini nih, sarung tangan, alhamdulillah. Saya punya hand sanitizer, alhamdulillah. Nah, di kami, di posko pun kami lengkapi. Ada APD, ada tabung, ya standar yang kami bisa lah ya. Kami siapin ada vitamin yang buat para petugas, sama vitamin buat warga yang yang terkena. Jadi ada vitamin, ya ini sih hanya supporting aja. Karena tetap dari, ini kan dari dari nakes ya, yang dari dokter kelurahan. Nah, kemudian kita siapkan juga apalagi selain ambulan semuanya tadi, kita membantu memfasilitasi. Kalau ada yang ingin ke rumah sakit, nah inilah tim relawan siap hadir dengan baju APD-nya lengkap, ya, membantu membawa. Nah, ini pun kejadian tidak hanya warga, jadi ada warga ternyata ponakannya yang butuh. Kami bantu, kami support. Ada yang kakaknya tinggalnya emang nggak jauh-jauh Pak ya, di Cikunir, di mana lagi kemarin tuh? Henry tuh? Jati Bening sana. Nah, itu kita support, kita datang, kita bantu, jadi kita juga tidak itu Pak, lintas, yang penting selama ada warga yang memberitahu, kita minta tolong, ambulan bisa support, kita datang semuanya. Alhamdulillah itu. Jadi belum lagi ini Pak Bram sama tim keamanan di bawah koordinator Pak Eben ini, itu sangat bagus kerjasamanya, alhamdulillah. 24 jam, bapak-bapak mereka bersedia kerja, dan yang sering saya ganggu teleponnya tentu Pak Bram, Pak Nyoman, Pak Haji RW, ini berdua, Pak Oka, itu 24 hour saya ganggu, tapi ya alhamdulillah tujuan bersama. Nah, kedua, kepada warga yang terkena isoman, ini alhamdulillah di bawah koordinasi Pak RT ini semua, mereka dapat support makanan, ya, karena mereka tidak boleh keluar, tidak boleh kemana-mana. Warga yang mensuplai makanan ke warga yang terkena isoman. Alhamdulillah, di bawah koordinasi Pak RT masing-masing, di bawah koordinasi Pak RW, Pak Haji RW, semuanya mendapatkan support makanan.
tidak melihat dia mau kaya raya, mau apa, kita support. Karena mereka tidak boleh keluar. Percuma kan disebut isoman, tapi dia masih kelayapan keluar nyari ini. Kalau nggak penting banget, mereka standby di rumah. Termasuk keluarganya. Nah, keluarga pun ada yang diungsikan, itu tinggal teknik mereka lah ya masing-masing. Tapi bagi yang ada di rumah, kita support konsumsi. Jadi alhamdulillah makanan dan minuman ya Pak RT ya, semuanya ya. Nah, kemudian apalagi? Oh ya, tadi selain SOP, selain bantuan makanan, prosedur, kalau kita oksigen, alhamdulillah Pak yang udah kepakai itu support dari DKM. Terima kasih Pak DKM nih. Isi ulangnya itu alhamdulillah dibiayai oleh masjid. Barakallah siapapun itu, kita ucapkan barakallah jazakumullah khairan. Pak Ketua DKM, mudah-mudahan Allah yang balas semuanya. Begitu juga kepada warga yang pun support semuanya, baik moral maupun material, tenaga maupun fisik maupun pikiran, semuanya kami ucapkan terima kasih. Karena kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi alhamdulillah berkat kerjasama di bawah koordinasi Pak Haji RW, semua berjalan dengan baik. Alhamdulillah sampai hari ini, mudah-mudahan ke depannya, karena tadi pandemi belum usai. Kita tetap hati-hati, jaga jarak, jaga perasaan. Saya rasa itu dulu Pak Haji RW. Ya Pak Nyoman? Saya mau tambahkan sedikit, laporkan kami juga Pak menerima melalui Pak Wawan Pak ya, dana sebesar 3.390.000. Oh sumbangan ya? Ya. Kita dapat sumbangan dari Al-Zikra ya. Az-Zikra ya. Alhamdulillah Masjid Az-Zikra datang memberikan sumbangan tempo hari melalui Pak Wawan, itu dibagi dua untuk gugus tugas COVID Pondok Timur Mas dan Villa Jaka Setia. Alhamdulillah ya Pak. Kepada jamaah Az-Zikra kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah, barakallah. Ada lagi Pak Nyoman? Baik, saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Saya sebagai wabarakatuh. Ketua RT 4 dan wakil atas nama dari warga mengucapkan terima kasih banyak kepada tim gugus tugas. Walaupun saya termasuk di dalamnya, tapi ini atas nama warga amanah bahwa saya menyampaikan rasa terima kasih kami terhadap tim gugus tugas ini, karena kami sangat terharu dan sangat surprising sekali atas kerja tim ini. Di samping kesibukan kami sebagai pengurus yang tidak bisa selalu ada di tempat, kebetulan di tempat, dan ternyata tim gugus tugas ini seperti halnya superhero ya. Mohon maaf, itu cepat tanggap. Yang itu ya. Ada langsung. Sebentar Pak, dipinjam sana. Bagi kami kalau pengurus sendiri yang bergerak mungkin tidak dapat melakukan. Sorry. Jadi demikian Pak, jadi terima kasih banyak atas nama warga. Walaupun warga tidak semuanya sebetulnya berkooperatif terhadap tim gugus tugas, ada juga sih sebetulnya yang ngeyel-ngeyel gitu ya. Tapi atas nama dari tim gugus tugas ternyata kami bisa menangani itu, dan alhamdulillah mereka semua kooperatif. Gitu ya. Terima kasih banyak atas cepat tanggapnya, dan alhamdulillah kami di sini dari warga merasa nyaman dan juga tertolong sekali baik dari bantuannya selama ini. Itu Pak, atas nama warga RT 04 kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga tim gugus tugas ini selalu sehat walafiat. Amin. Sampai nanti mungkin selesai Covid ya Pak. Mudah-mudahan Covid-nya cepat berlalu. Cepat berlalu, jangan lalai, tidak abai, jangan juga lebay gitu ya. Tetap semangat. Baik Pak, itu Pak dari warga RT 04, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah tentunya, atas dengan berbagai nikmatnya, terutama nikmat iman dan tentunya nikmat sehat walafiat, sehingga kita malam hari ini saya mewakili atas DKM mendapat
undangan dari Ketua RW dari PJS, dan alhamdulillah kami bisa hadir dalam kesempatan malam hari ini dengan jajaran DKM Masjid Al Ihsan Pak RW. Mohon maaf. Dan sekali lagi saya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami ya, atas para ketua RT ya, yang saya hormati, RT 2, RT 3, RT 4 dan RT 5. Cuma nggak ada RT 1 ya Pak ya. Secara de jure ada de facto-nya. Ya, de facto. Ya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat, hingga kita sebagai umatnya yang selalu menjalankan perintah dan sunnahnya. Pertama-tama saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Pak Dedi sebagai Ketua RW dan juga dengan jajarannya, masing-masing para Ketua RT, juga pada perwakilan warga dan teman-teman pengurus di DKM ya. Alhamdulillah, tentunya ini menjadi sebuah harapan yang menjadi kontinuitasnya. Momen seperti ini harus kita pelihara dengan baik ya. Artinya saya juga sangat berterima kasih, tapi ini adalah jalannya, Allah memberikan jalan bahwa dengan adanya COVID saya duduk di pengurus baru ya, artinya ini adalah pengurus DKM lanjutan, katakan gitu Pak Didi ya. Jadi ketika disahkan di bulan Januari kalau nggak salah Pak Wawan ya, Januari 2020, saat itu pula sekitar kurang lebih 1 bulan lebih lah ya, muncul COVID, dan ini menjadi suatu hal yang kita tidak perkirakan, dan ini menjadi sebuah momen yang boleh saya katakan banyak hikmah yang terkandung di dalam adanya COVID seperti ini, yaitu salah satu mungkin silaturahim seperti ini, kemudian adanya gugus tugas, ada yang inovasi segala macam, sampai cara penanganannya COVID seperti apa. Ini bagian daripada yang tanpa kita sadari bahwa inilah yang menjadi sebuah hikmah sebenarnya yang bisa kita ambil kebaikan-kebaikan daripada adanya COVID seperti ini. Namun tentunya kita juga mendoakan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita harapkan COVID-19 ini segera punah lah, saya katakan, hilang dari permukaan di dunia ini, di Nusantara, di Bekasi maupun di perumahan PJS Pondok Timur Mas maupun Greenview. Dan ini menjadi sebuah harapan kita bersama. Mudah-mudahan walaupun tadi sudah dijelaskan oleh Pak RW, didetailkan oleh Pak Sukandri dalam hal gugus tugas, tim gugus tugas, bahwa COVID yang ada di perkembangan di PJS boleh dikatakan sudah menurun drastis. Yang tadinya seperti kita ketahui zona merah lah, katakan ya, zona merah dalam kompleks yang VJS, PTM dan Greenview, yang notabene kita sangat mengetahui ada kurang lebih 80 ya Pak Tri ya, di PTM 80, kemudian di kita baru sekitar 10 atau belasan lah ya, belasan saat itu, tapi kemudian nambah segala macam. Dan alhamdulillah gugus tugas yang ada di wabil khusus di PJS dengan aktivitasnya yang sangat luar biasa bisa menghasilkan kondisi seperti ini, yang tadinya zona merah berubah menjadi zona hijau. Dan saya katakan lagi-lagi, saya sangat berterima kasih juga kepada seluruh teman-teman di DKM, seluruh warga di VJS yang tentunya komandonya dari Pak Dedi sebagai Ketua RW beserta jajaran para RT dan tim dari gugus tugasnya. Karena terus terang ini lagi-lagi Pak, saya katakan ambulans itu memang munculnya bukan tiba-tiba, tetapi ada yang menginisiasi dari teman-teman di DKM. Yuk, kita kenapa nggak mencoba untuk mengadakan atau membuat, kita coba inisiasi adakan ambulan di masjid. Nah itu kita mulai berembuk Pak, kita mulai berembuk bicarakan masalah ambulan. Dan lagi-lagi ya ini wasilahnya. Tadi saya katakan momen COVID bisa menjadi sebuah hikmah yang bisa terkandung di dalamnya itu. Nah, akhirnya kita rumuskan bagaimana cara pengadaan ambulans segala macam. Lagi-lagi saya sampaikan dan saya infokan kepada bapak-bapak sekalian, wasilahnya Ustadz Adi ya, maka hadirlah ambulans tersebut
Ya, walaupun saat itu kita masih memikirkan Pak, ada dari Pak Taufik Marus yang menginisiasi ada ambulan dari kantornya yang akan di-upgrade, katakan seperti itu. Ambulan kantor yang sudah nggak digunakan, kita ambil, kita upgrade, lalu kita jadikan jadi ambulan di masjid. Namun, lagi-lagi inisiasi yang kita rumuskan pada saat itu, alhamdulillah disambut oleh yang notabene sebagai Dewan Pakar kami, yaitu Ustaz Adi Hidayat. Beliau lah menyampaikan ke saya pada saat itu bahwa butuh ambulan untuk mobil jenazah atau ambulan. Ya saya sampaikan ya mungkin ambulan dulu Ustaz, saya bilang gitu. Ya akhirnya enggak sampai 1 hari kalau nggak salah. Kalau ada yang tahu waktu itu cuma kurang 1 jam beliau langsung menyanggupi. Ya udah Pamir, ambulan kita sudah oke, udah ACC. Barakallah. Saya sampaikan terima kasih. Jazakallah khair Ustaz, saya bilang gitu. Dan tentunya ketika hadir ambulan tersebut sangat bermanfaat oleh kita semuanya, bermanfaat buat semuanya. Itulah yang menjadi sebuah kemaslahatan buat warga. Nah, karena itu saya sebagai penanggung jawab di masjid, sebagai ketua DKM, terus terang saya melakukan sesuatu yang memang bisa berinteraksi kepada warga. Karena fungsi masjid itu adalah bagian daripada dakwah, arti bagian daripada syiar, bagian daripada membantu keumatan, membantu maslahat, membantu warga yang notabene ada VJS, ada PTM, dan ada Greenview. Itulah fungsi masjid yang harus saya kedepankan. Fungsi sosialnya yang harus kita lakukan. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah itu bisa terrealisir gitu loh. Artinya ada ambulan, kemudian juga kami membuat sebuah SOP, katakan seperti itu. Ambulan harus ada SOP-nya, siapa petugasnya, siapa dan segala macam gitu kan. Nah, itu diputuslah oleh kami di DKM, yaitu Pak Oka sebagai penanggung jawab di ambulan, dibantu oleh Pak Wawan yang sifatnya insidentil. Dan hari-hari memang kalau kita bisa melihat dalam 3 atau 2 bulan ke belakang itu kan warawiri ambulan masjid kan sangat luar biasa tuh mobilitasnya kan, pagi, siang, sore, malam, bahkan sampai nganter kemana, ke Ciawi itu pernah tuh saya mendengar ya. Nganter Ciawi, sampai Ciawi balik lagi, keluar lagi. Sampai saya berpikir, ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan ya untuk para petugas di ambulan tersebut, sehingga hal-hal seperti itu ya, karena memang niatannya mulia, niatannya membantu, meringankan beban dan segala macam dari masyarakat. Alhamdulillah diberikan kemudahan, diberikan keringanan itu. Dan ya finally-nya saya sangat berterima kasih kepada para ketua RT di PJS, dan tentunya Pak Dedi saya apresiasi, juga kepada DKM dan Pak Suandri sebagai ketua gugus tugas di RW ya. Dan memang masjid dalam hal ini berinteraksi dengan gugus tugas yang ada Pak, gugus tugas di PJS, gugus tugas yang ada di PTM. Kami berinteraksi terhadap hal-hal apa yang dibutuhkan oleh gugus tugas tersebut dalam penanganan COVID-19. Akhirnya kami mencoba untuk berinteraksi dengan para teman-teman di PTM maupun di PJS, dan alhamdulillah itu bisa terrealisir. Dan saat ini ya kita patut bersyukur, walaupun COVID-19 belum bisa dikatakan hilang, belum bisa dikatakan punah ya, tapi di komplek kita baik di PJS maupun di PTM maupun Greenview itu sudah 0, sudah 0, artinya sudah kembali ke zona hijau. Oleh karena itu, pertama kita tidak boleh lalai gitu kan, tetap prokes menjadi bagian harus kita semangati, jangan sampai kita lalai terhadap prokes-prokes di COVID ya. Nah mungkin itu bagian yang bisa saya sampaikan Pak. Aktivitas kami di masjid ya, juga saya sampaikan. Terakhir itu memuncaknya masalah oksigen kalau nggak salah ya. Oksigen sangat luar biasa tuh kebutuhannya dan segala macam. Saya pun juga demikian. Saya sampaikan kepada teman-teman di DKM sebut, tolong kita support kebutuhan apa yang dilakukan oleh gugus tugas yang ada di komplek, baik PTM, PJS maupun di Greenview. Apa yang dibutuhkan oksigen, nah kita support oksigen. Di mana tempatnya, berapa biayanya, apa segala macam, insya Allah ada jalan. Masjid bisa memberikan bantuan atau support terhadap apa yang dibutuhkan terhadap penanganan COVID-19 di lingkungan PJS dan PTM. Dan alhamdulillah
bisa terrealisir itu semuanya. Juga support dari teman-teman semua, warga, para ketua RT, para gugus tugas di kedua komplek, dan ya saya apresiasi sekali dalam hal ini ya. Untuk itu makanya saya sampaikan kepada teman-teman di DKM bahwa COVID belum selesai, belum punah, walaupun sampai dengan hari ini ambulan pun alhamdulillah, dan kalau bisa nggak usah warawiri lagi Pak. Sisa oksigen juga jangan dipakai lah ya. Iya. Mudah-mudahan. Karena itu menjadi bagian yang perlu perhatian kita nih ya. Ya, untuk itu saya sampaikan sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya seluruh teman-teman di RW, teman-teman di RT, teman-teman di gugus tugas maupun teman-teman di DKM yang dalam hal ini Masjid Al Ihsan ya. Karena biar gimana pun penanganan COVID dalam bentuk pengobatan herbal, kami pun juga bersinergi Pak. Kami bersinergi dengan Ustaz Adi Hidayat dengan herbalnya itu, herbal PH7 itu. Saya sampaikan kepada teman-teman, untuk kebutuhan pengobatan dalam bentuk herbal, kita support. Berapa kebutuhan PH7 yang diperlukan oleh warga, kita support dan segala macam. Nah, dan alhamdulillah ada posnya di masjid, sampai saat ini pun juga masih ya. Apabila ada teman-teman atau warga atau saudara atau sanak saudara yang masih membutuhkan pengobatan alternatif dengan herbal, ya silakan menghubungi kami masjid atau bisa menghubungi langsung petugas yang ada di masjid. Mintakan aja herbal PH7 itu dengan mudah dan gampang lah kalau menurut saya. Dan satu hal lagi, cuma-cuma. Saya katakan free, tidak ada biaya apapun, tidak dipungut biaya serupiah pun, berapapun. Tidak seperti yang kita ketahui, herbal tersebut kan beredar luas ya. Ada Kustul Hindi namanya itu. Kustul Hindi banyak kali yang menjual ya, tapi guru kita, ustadz kita dengan tanpa biaya, free. Jadi siapa yang masih membutuhkan herbal PH7, saya persilahkan menghubungi kami atau bisa menghubungi langsung ke masjid untuk pemenuhan terhadap herbalnya. Baik, itu aja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf atas segala sesuatunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lupa ya Pak ya. Sampaikan terima kasih saya ke Pak Ustadz Adi ya. Itu Iya, Pak. PH7-nya bermanfaat sekali untuk warga. Yang Iya. kemarin itu juga udah didistribusikan Iya. oleh Pak Wawan ya. Iya. Pak Sukandi, Pak Wawan. Ya kalau namanya orang yang sedang terpapar itu juga banyaklah pengen berusahanya itu. Ya. Itu menolong sekali. Sangat Pak. Ada lagi yang ingin menyampaikan Pak Sofiar? Cukup. Pak Sofiar terima kasih juga karena sudah membantu mensosialisasikan untuk para karyawan sehingga bisa divaksin ya Pak ya. Karena memang waktu itu vaksin itu memang ya ini ya kita butuhkanlah vaksin agar terbentuk herd immunity tadi. Ya. Pak Ustadz Adi juga sudah memaparkan ya Pak ya di YouTube bagaimana vaksin Sinovac, bagaimana vaksin AstraZeneca. Ya. Intinya semua itu demi kebaikan. Pak Haji Amir, saya mohon karena tidak ada lagi, mohon bisa ditutup dengan doa gitu Pak. Baik, Pak. Wawan sebagai sebelum saya bacakan doa, saya mau memperkenalkan jajaran DKM ya Pak ya. Pak Wawan ini sebagai bidang dakwah kami Pak, ketua bidang dakwah menggantikan posisinya almarhum Pak Ajodi. Nah, Pak Wawan sebagai ketua bidang dakwah, Mas Rahmat di Humas ya dengan Mas Aldinya, Pak Tri warga PTM di timnya PHBI perayaan Hari Besar Agama Islam ya, dan Pak Oka juga di Humas. Pak Suwandi sendiri ini juga di DKM juga Pak, pengurus DKM. Jadi semenjak kepengurusan saya ini saya sampaikan ada keberagaman Pak, ada keberagaman karena masjid ini adalah masjid kedua kompleks saya katakan. Tapi di dalam ada kompleks lain ada Greenview, tapi Greenview secara di kan satu di PTM Pak ya. Jadi saya katakan dua kompleks.
Jadi saya ada pengurus di DKM dari 2 komplek Pak, dari PJS, dari PTM, dari Greenview. Dari PJS pun juga demikian. Tiap-tiap RT ada yang mewakili Pak. Dari mulai RT 2, RT 3, RT 4, RT 5 ada yang mewakili. Jadi PTM juga demikian, Greenview juga demikian. Sehingga DKM yang saya pimpin ini terdiri dari beberapa komponen yang memang di lingkungan Masjid Al-Ihsan. Jadi tidak didominasi oleh PTM, tidak didominasi oleh PJS atau itu sekalipun, tapi ada campuran mix. Jadi kepentingan, insya Allah kepentingan dari PJS, PTM atau itu bisa diakomodir dalam masjid yang notabene Masjid Al-Ihsan, PTM, PJS. Gitu. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan sebagai perkenalan di DKM. Ya, Pak RW sendiri sebagai ketua pembina. Jadi ketua pembina RW PJS dan ketua pembina di RW PTM. Jadi siapapun yang menjadi ketua RW itu 2 komplek itu secara struktural pengurus nanti ketua dewan pembina. Itu Pak Dedi. Siap. Baik kalau gitu sebelum kita marilah kita bacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa pertemuan pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dapat berkah dan dapat bermanfaat sangat baik sekali. Ala hadiniya wa qulina bisoleh al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karam wa azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim innaka antas samiul alim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana junubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinnata 'arsy wa midada kalimatihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya rabbal jalali wal ikram. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Demikian Bapak-bapak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila dalam penyambutan mungkin ada kekurangan. Ya, kami mendadak begini Pak ya. Selanjutnya ya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, kita lanjut dengan beramah tamah sekarang Pak. Aku tadi ke